Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 133. Ya, betul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilannaka ma'ak walanursilanna ma'aka bani Israil. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqusun. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Fa arsalna alaihim, maka fa itu berarti lanjutan, ceritanya dilanjutkan. Maka kami utus, mana asalnya arsalna itu dari rasul ya. Kami utus, kami turunkan maksudnya. Alaihim, atas mereka. Kalau ada kata ala, ini nuansanya nggak enak. Kalau dalam Quran itu apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nah, di akhir surat Al-Baqarah, laha itu yang enak, yang nyaman. Laha bagi seseorang, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya yang enak, maka sabat apa yang dia kerjakan. Jadi yang dia kerjakan, yang positif, dia akan mendapat aksesnya, ya, dampaknya. Wa alaiha, nah pakai ala, ini nggak enak, maktasabat. Sementara yang buruk, dia juga akan terima, baik dan buruk akan diterima seseorang. Nah, di sini pakai ala. Wa arsalna, maka kami utus, ya,
alaihim, seakan-akan orang ya. Utus kan seakan-akan orang. Ya, semua yang ada di dunia ini nggak beda dengan orang bagi Allah. Bisa diutus, bisa digerakkan. Kalau kita kan hanya bisa menggerakkan yang hidup, yang mati nggak bisa. Ya, contohnya batu suruh jalan sendiri nggak bisa. Tapi bagi Allah bisa. Maka kami utus atas mereka, menimpa mereka tufan. Apa tofan itu? Tofan itu artinya masih diperselisihkan. Tofan itu artinya dari ambil kata tawaf, mubeng-mubeng, muter-muter. Jadi apa saja yang muter-muter bisa jadi, apa tuh yang muter? Puting beliung, muter-muter. Terus ada air, muter juga, ya kan? Air, banjir. Apa bedanya banjir dengan banjir bandang? Banjir dengan banjir bandang. Ada tambahan bandangnya bedanya. Cuma apa artinya? Bandang itu datangnya air tanpa bisa diperkirakan. Jadi dari seluruh jurusannya mubeng-mubeng juga. Dari mana-mana. Nah itu jadi arti tofan ini bisa ke sana dan ke sini. Makanya oleh Kementerian Agama diartikan taufan saja. Tanpa disebut artinya. Nanti akan ada khilaf. Wal jarada. Jarad itu belalang. Belalang diutus oleh Allah. Menjadi rasul kan? Belalang. Belalang menjadi rasul. Diutus oleh Allah untuk membinasakan. Terus apa lagi? Wal kummal. Kummal itu bentuk jama dari kumlah. Artinya kutu. Kutu, kuman. Ya, lebih gede dari kuman ya, kutu. Itu juga menjadi utusan Allah. Terus apa lagi? Waddafadi' kodok. Apa bedanya kodok dengan katak? Ada bedanya loh. Kalau katak itu yang lompatnya bisa jauh, kakinya panjang. Kalau kodok yang tek gitu. Yang langkahnya terbatas. Ya, jadi pelajaran kita terhadap biologi udah luas, bisa membedakan kodok dan katak, seperti monyet dan kera. Monyet dan kera beda itu. Ya, jadi ada perbedaannya. Kita orang umum nggak banyak tahu bedanya apa, tapi di biologi itu ada monyet dan kera, kodok dan katak. Kodok tuh yang langkahnya pendek, kalau katak yang begitu. Waddam dan darah. Ayatin sebagai ayat-ayat mufassalat yang bertubi-tubi, beruntun. Fastakbaru, maka mereka sombong. Walaupun sudah diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang enggak lazim, tidak lazim, tapi mereka tidak bergerak, tetap pada kesombongannya. Wa kanu qaumam mujrimin. Nah, ini kalau sudah ada pakai kanu berarti hukuman. Memang dasarnya mereka itu penjahat-penjahat. Memang dasarnya mereka orang-orang durhaka. Jadi meskipun diberi peringatan, ya, pendiriannya tidak berubah. Nah, kita terjemah dulu ya. Nanti beberapa ayat dulu, baru tafsir. Walamma waqa'a, maka ketika waqa'a, jatuh, alaihim, nah ini ada bahasa ala juga, nggak enak ini. Berarti sesuatu yang nggak nyaman. Jatuh kepada mereka rijz. Rijz itu hukuman yang sifatnya jijik, menjijikkan. Ya, jadi yang Allah turunkan kepada kaumnya Fir'aun ini menjijikkan tadi kayak kodok, kutu, hukumannya itu. Ya, kalau yang kaum lain kan angin, kan, banjir. Tadi ada juga banjir, tapi itu binatang-binatang yang sifatnya serangga.
geli, kemudian darah. Kan menjijikan. Kalau bisa buat donor sih bagus ya, dikumpulin. PMI. Qalu, mereka menjawab. Mereka merespon. Ya Musa, wahai Musa, ud'u, berdoalah. Lana, nah ini pakai la. Ya, kalau tadi kan ala. La, ini yang nyaman. Berdoalah. Doa yang akibatnya nyaman buat kami. Rabbaka, kepada Tuhanmu, bima ahida indaka, dengan apa yang Allah janjikan di sisimu. Maksudnya yang Allah miliki, yang Allah kuasai pada kalian, padamu. Maksudnya kalau dalam bahasa persilatan itu doakan kepada Allah untuk kami dengan kesaktianmu. Nah, gitu singkatnya gitu. Kalau dalam bahasa persilatan. Ya, bima ahida indaka, dengan apa yang ada di sisimu yang kamu punyai. Keahlianmu apa? Apa kompensasinya? Kalau permintaan mereka dituruti, lain kasyafta, jika engkau kasyaf, menyingkap, anna, dari kami, arijeza. Rijeza, ini agak susah ya mengucapkannya. Yang pertama itu za, yang kedua jim. Rijeza, terus za lagi. Ro, jim, za. Rijeza. La ing kasyafta annar rijeza. La nu'minan nalaka wa nalursilan ma'aka bani Israel. Kunci membaca dengan benar itu kalau kita bisa meletakkan kata demi kata. Contohnya ini. Kasyafta, satu kata. Anna, satu kata. Arijeza, satu kata. Kalau disambung gimana? Kasyaftaan, panjang kan? Ditekan. Ditahan ya. Ditahan. Anna, jadi huruf yang ditahan itu dua, nun dan mim mati. Nun dan mim tasydid. Ditahan. Annar rijeza. Kalau nggak bisa terus aja baca. Latihan. Annar rijeza. Annar rijeza. Terus. La nu'minan nalaka wa la nursilanna ma'aka bani Israel. Kalau bani itu hukumnya jaiz munfasil. Boleh, jaiz itu boleh ya. Jadi boleh panjang, boleh pendek, boleh bani, boleh bani 4. Boleh 6 bani. Kalau Israel itu satu kata. Jadi namanya wajib muttasil. Kalau tadi kan jaiz. Jaiz itu boleh, wajib ya wajib. Jadi wajib dibaca panjang. Kalau dalam mushaf kita dapati tandanya bani itu ada alis ya, tapi tipis. Ada alisnya tuh. Ya. Tapi kalau Israel, Isra-nya, bukan ilnya, Isra-nya itu tebal. Ya, kalau ilnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. La nursilanna ma'aka bani Israel. Bisa panjang, bisa pendek. Satu lagi. Falamma kasyafna anhumur rijza ila ajalin nun mati bertemu dengan ha itu izhar. Ya, harus jelas. Ila ajalin. Mim mati selanjutnya bertemu dengan ba, hum balighu, lama. Namanya apa? Idgham syafawi ya? Idhar syafawi. Ya, syafawi. Ikhfa syafawi.
ila ajalin hum balighu. Jadi mim mati bertemu dengan ba lama. Ila ajalin pendek. Ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqusun. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Maka ketika falamma kasyafna kami singkap anhum dari mereka arijza, tadi rijes hukuman yang menjijikan tadi, ila ajal sampai dengan batas, hum balighuhu yang mereka mencapainya, sampai batas yang mereka capai, idza di sini bukan apabila, tapi artinya sekonyong-konyong, tiba-tiba, hum mereka yang kusur melanggarnya. Jadi hanya beberapa waktu saja, ya, ketika hukuman itu disingkap oleh Allah, kata bahasa sini, jojong maning, nakal lagi. Setelah hukuman ditarik, nakal lagi dia. Fantaqamna minhum, maka sudah saatnya lah kami hukum mereka. Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka fil yammi ke dalam laut, tapi bukan laut lepas. Laut yang dikitari oleh darat. Ya, kalau laut lepas kan samudra namanya kan? Bahar namanya. Walau anna kalimat min syajaratnya aqlamum, kalau saja kalimat Allah itu dibandingkan, ya, kalau saja orang dimampukan untuk menulis kalimat Allah dengan tinta sebanyak 7 lautan, sab'atu abhurin, 7 samudra, ma nafidat kalimatullah, maka kalimat Allah tidak akan habis. Untuk menyampaikan secara detail, bi'annahum, banyak ini sabab, ya, sebab mereka kadzabu, mendustakan. Setelah kata kadzabu, banyak ini jangan diberi makna, sama dengan kata amana. Jadi langsung mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jadi jangan diterjemahkan dengan disebabkan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami, jangan. Kata dengannya dicoret. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu, dan mereka anha, terhadap ayat-ayat, ghafilin, lalai. Ya, jadi artinya kami akan beriman, kami akan lepaskan Bani Israel. Ya, ini melepaskan Bani Israel itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Karena itu Jerman saja, itu kekurangan warga. Jadi orang-orang Eropa, bangsa-bangsa yang maju, negara-negara maju, itu mulai malas punya anak. Malas punya anak. Terus kebutuhan biologisnya gimana? Ya mereka jajan. Karena kalau punya istri, panjang urusannya. Diganggu terus. Kemana diteleponin, lagi apa? Kapan pulangnya? Ruwet. Jadi mereka nggak mau diganggu kegiatan. Nah, itu menyebabkan populasinya semakin hari semakin surut, semakin mengurang. Karena itu mereka memberikan insentif kepada warganya yang mau punya keturunan. Itulah sebabnya film-film seks, ya, banyak didominasi Jepang. Kemudian Korea dengan dramanya, itu ada sebabnya. Karena Korea ini banyak peningkatan perceraian.
Jadi dibuatlah filmnya supaya dramatis, supaya harmonis. Jepang males punya anak, maka dibuatlah film-filmnya itu yang adegan-adegan begitu, supaya mereka mau nganakin. Ya, begitupun di Jerman, apalagi di Jerman yang maju, sehingga mereka untuk menyempurnakan kebutuhannya, mereka butuh tenaga. Maka banyak orang-orang dari negara tertinggal kerja di sana, seperti orang Indonesia itu diberi insentif. Ya, contohnya konsep untuk panti jompo. Konsep panti jompo itu banyak ditemui di Eropa. Kalau di orang Islam kan nggak punya konsep panti jompo. Jadi kalau kita punya orang tua harus dirawat. Nggak boleh diserahkan ke suatu lembaga lalu kita bayar. Mereka begitu, karena orang kalau sudah tua itu cerewetnya minta ampun, ngeselin, susah diatur, ruwet jadi. Maka dievakuasi ke panti jompo, dibiayai berapa, mereka suruh ngurus. Jadilah mereka sepi ya dari kasih sayang. Nah itu. Orang Jerman itu dimanfaatkan oleh mahasiswa kita. Ya, mereka satu kelas contohnya bisa mufakatan. Kamu jam sekian sampai jam sekian. Satu rumah itu ya. Kan orang yang udah tua ini kalau tidak diserahkan pada panti jompo itu diurus oleh mahasiswa kita. Umpamanya di shift. Nah, nanti gajinya bagi. Nah, itu buat jajan ya. Buat kuliah banyak, lumayan gaji. Sekarang aja kalau berdasarkan UMR ngerawat pembantu itu ya, pembantu kalau menuntut secara UMR, kalau di sini sih pembantu satu dengan lain nggak mufakatan. Sekarang tafsirnya. Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, ikhtalafa ahlu ta'wil fi mana taufan. Ulama berbeda pendapat tentang taufan. Taufan ini apa? Apakah angin? Apakah air? Qala ba'dhum huwal ma. Ada yang mengatakan air. Berarti banjir bandang. Wa qala akharun huwal maut. Ada yang mengatakan kematian. Kematian berturut-turut. Ya. Wa qala akharun bal dzalika kana amran minallah taufa bihim. Tapi ada yang mengatakan semuanya kena. Karena taufan itu diambil dari kata tawaf. Ya, jadi apa epidemi apa itu? Pokoknya suatu musibah yang hanya ada di daerah situ. Ya. Jadi endemik. Nah, kalau daerah itu endemik, yang kalau sedunia apa namanya? Pandemi. Pan itu kan dunia. Kalau epidemik tadinya kecil atau tadinya pandemi. Tapi negara-negara udah berhasil menghilangkannya, maka dia mengecil menjadi epidemi. Nanti menjadi kecil lagi. Ya, bisa dilokalisir. Kita lanjutkan. Wa qala wa sawab min al-qaul fi dzalika indi maqala Ibnu Abbas ala ma rawa Abu Dzubyan. Menurut saya, menurut pengarang buku ini, saya lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sudah disebut oleh Rasulullah sebagai mufassir. Ya. Jadi yang menyatakan mufassir Rasulullah. Kalau Rasulullah yang ngomong itu sudah pasti. Ya, turjumanil Quran. Beliau adalah penterjemah Quran. Anau amrun minallah taufa bihim. Bahwa yang namanya taufan itu sesuatu yang bisa terjadi apa saja, tapi sifatnya tawaf. Di situ-situ aja gitu. Jadi nggak menyebar luas. Ya. Jadi namanya epidemi ya. Wa anau masdarun min qauli qail taufa bihim amrallah yatufu taufanan. Karena kata
tofan itu berasal dari kata tawaf, muter-muter di situ. Kama yaqal naqasa hadza syai'an yang kusunuksanan wa idza kana dzalika kadza jaza ayakuna alladzi tawafa bi matar syadid. Bisa berarti hujan deras. Ya, karena di situ-situ ya hujan lokal. Wa jaza ayakunal maut azari', boleh jadi kematian yang berturut-turut, bertubi-tubi mati ini banyak di daerah situ. Ya, seperti penyakit ya. Penyakit menular. Wa amal kumal, adapun yang kumal yang kedua, kumal ada kata kumala. Fa inna ala ta'wil ikhtalafu fi maknahu. Para ahli tafsir berbeda lagi. Apa yang disebut kumal di sini? Qala ba'dhum huwa sus. Dia adalah ulat. Alladzi yakhruju minal hintah, yang keluar dari tepung. Keluar dari tepung. Jadi berulat. Yang zaman dulu itu banyak penyakit itu sampai ke celana-celana. Karena dulu ketidakmampuan, kemiskinan, banyak orang Indonesia yang celananya dibuat dari karung goni, karung gula. Sekarang kan goni ini udah jarang ya. Goni udah jarang, diganti plastik sekarang. Goni termasuk keset tuh. Keset kan sudah jarang. Keset yang dibuat dari serabut. Ya, udah jarang kan? Sekarang diganti dengan kain ya, ganti. Pokoknya yang alamiah itu mulai kurang dari peredaran. Nah, dulu itu karung goni yang biasanya buat gula pasir, ya. Dulu juga beras juga pakai karung goni. Ya, itu bisa dimanfaatkan nanti selesainya buat keset. Udah nggak kepake, bisa buat keset. Efektif itu, banyak bisa dipakai untuk memadamkan kebakaran. Ya, contohnya kompor, langsung dibasahin, mati dia. Tapi kalau plastik kan malah nyala. Kita lanjutkan. Wa qala akharun bal huwa dabiyun. Ada yang mengatakan kumal itu artinya serangga kecil. Serangga kecil ya. Wa huwa sigharul jarad, yaitu jarad, belalang yang kecil, alladzi la ajnihata lahu, yang belum punya sayap. Belalang tapi belum bersayap. Jumlahnya banyak. Wa qala akharun bal kumal baraghis, tapi ada yang mengatakan kuman, kutu. Kutu di mana-mana. Ya, lagi zaman-zaman dulu ya. Banyak dijumpai itu orang yang wah kutunan lah. Rambutnya sampai harus pakai tuh. Apa namanya itu saya lupa. Jadi dibungkus nanti. Diobatin, dibungkus baru bisa hilang. Kalau enggak nular nanti tuh. Satu aja pembawa kutu itu, satu keluarga tuh nular semua. Ya. Sering terjadi pada pembantu. Kita mengambil pembantu dibawa kutu. Udah anak-anak kita kena semua, itu harus pakai apa nama obatnya itu? Bungkus. Ya, biar mati. Nah, itu banyak terjadi. Wa qala Mawardi wa amaddam fa fi qaulan ahadu ma syarabum kana yasiru daman abitan. Kata Mawardi, yang namanya dam itu darah, artinya semua bentuk cairan itu berubah menjadi darah ketika yang berurusan itu orang Bani Israel, orang Kipti. Ya, orang Kipti yang punya keperluan terhadap cairan, ketika dia nimba air di sumur, darah. Tapi kalau yang punya keperluan Bani Israel, tetap jadi air. Katanya begitu, menurut tafsir. Menurut Mawardi, qala Ibnu Jarir wa maqau ayatin mufassalat, apa artinya mufassalat? Fa inna ma'nahu alamatin wa dilalatin ala sihhati nubuwati Musa. Yaitu tanda-tanda yang Allah berikan terhadap Fir'aun dan kaumnya untuk menyadarkan mereka bahwa Musa ini adalah betul-betul nabi.
Qad fussila bainahuma faja'ala ba'dha yatlu ba'dun wa ba'dha fi asri ba'din. Kalau menurut perjanjian lama, ya, Nabi Musa ini membawa 9 ya. 9, bukan 10. Hukuman, kalau itu sih perintah. Ini siksanya ini 9 kalau nggak salah. Ya. Tis'a ayat, nanti di ayat yang lain juga ada 9. Yaitu diantaranya ini 5 disebut ini. Tufan, Jarat, Kumal, Dawfadi, Dam. 5, baru 5. Masih ada 4 lagi. Jadi hukuman-hukuman ini beruntun diturunkan oleh Allah, tapi mereka tidak kunjung sadar. Ini yang sudah menjadi keputusan Allah, ini orang kebangetan. Jadi harus dihukum. Ya, karena udah 9, ini hilang. Mereka minta lagi pada Nabi Musa, hilang. Begitu lagi, turun lagi yang beda. Sampai 9. Tapi nggak kapok-kapok. Maka Allah menjatuhkan hukuman, mereka memang dasarnya harus dihukum. Ya, jadi artinya pintu tobat itu sudah ditutup. Faqala dari yaqul ta'ala fastakbar haula allazi arsalallahu alaihi madzukira min ayat minal ayat wal hujaji anil imani billah wa tasdiqi rasuli Musa sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi ala mada'ahum ilaihi wa tu'azimu ala Allahi wa atau alaihi. Dan mereka sombong terhadap Allah, durhaka. Wa kanu qauma mujrimin, kalau Allah sudah menjatuhkan kanu, ini berarti sudah hukuman. Memang dasarnya mereka penjahat. Jadi memang layak dihukum. Angel, diomongi angel. Yaqulu kanu qauman ya'maluna bima yakrahullah minal ma'asi wal fisqi utuwan wa tamarrudan. Artinya, mereka itu kaum yang melakukan sesuatu yang Allah benci. Berupa maksiat, kefasikan, durhaka, ya, dan sombong. Qala al-Qasimi, qala Jusami tadulu ayat ala inadil qaum. Ayat ini menunjukkan mereka durhaka, sudah melampaui batas. Wa israrum al kufri, serta tidak mau diomong. Wa jahluhum, ya bodoh lagi. Ya. Jadi karena mereka bodoh, diomongi nggak bisa. Haitsu ahadu fi kulli ayat ya'ti biha ala sidqi. Karena setiap ada musibah, setiap ada bencana alam, setiap ada wabah, mereka datang kepada Nabi Musa, minta dihilangkan. Setelah hilang, begitu lagi. Datang lagi, begitu lagi. Ini kan bodoh-bodohnya orang. Masa sampai 9 kali. Kemudian hadis-hadis tentang ini, ada hadis yang mengatakan dari Abi Zuhair An-Namiri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulul jarad fa innahu jundullahi a'zam. Kalian jangan membunuh belalang. Karena belalang itu adalah pasukan Allah yang besar. Jadi belalang kalau tidak niat dimakan, tidak boleh dibunuh. Sama dengan burung. Hukumnya sama dengan burung. Kadang-kadang anak-anak kita itu main potel aja. Dipermainkan, itu tidak boleh. Kalau tidak untuk dimanfaatkan, hukumnya haram. Terus boleh nggak dimakan? Nah ini menjadi juga. Dalam sebuah hadis bukan ada 2 bangkai yang dibolehkan. Di antaranya adalah belalang. Tapi nggak semua belalang bisa dimakan ya. Harus pilih-pilih, nanti belalang yang ada racunnya dimakan ya kelenger. Jadi harus pilih-pilih. Demikianlah tafsir pada kesempatan ini. Kita lanjutkan dengan sunnah. Babustihbati tabkir bisalati subhi wa adaiha fil qalas. Bab menyampaikan, dianjurkan salat subuh itu gelis. Gelis itu apa? Gelis itu tatag, gasik. Maksudnya tepat waktu, jangan kelamar-kelemar, kendor-kendor. Itu sudah waktu,
Karena nggak ada orang, azannya telat. Ya, diminta untuk tepat waktu. Wa adai fil galas, dan selesainya itu sampai terang. Jadi maksudnya lama. Ya, sholat subuh itu sunnahnya tepat waktu, terus dikerjainnya lama. Sunnahnya begitu. Jadi gimana ceritanya? Dari Aisyah, angkana Rasulullah la yusalli subha. Rasulullah sholat subuh, fayansarifun nisa mu'allaq. Maka perempuan-perempuan ikut berjemaah. Ya. Mutalafiatin bimurutihinna. Mereka mengenakan selimut. Jadi perempuan-perempuan yang mau datang ke masjid, mereka mengenakan selimut untuk menutupi. Ya, selimut ini untuk apa? Boleh jadi untuk menutup diri, boleh jadi untuk menghadapi cuaca. Kalau di Indonesia kan menengah ya. Kalau di sana kalau udah dingin itu, waduh, menusuk tulang dinginnya itu. Maka pantas kalau dia subuh kan belum ada matahari kan, jadi dingin. Maka selimut dijadikan kerodongan lah, singkat. Kerodongan. Kalau Anda lihat suku Tengger tahu kan? Di bawah kaki Bromo. Itu kalau udah subuh, kerodongan dia. Ininya sarungnya multifungsi di atas. Jadi dikira serem gitu ya, kelihatan matanya. Kan dingin. Ya. Itu bisa 8 derajat bisa di bawah Tengger Bromo. Tapi kalau matahari sudah terbit, panasnya bukan main. Ya. Bromo tuh naik pakai jeep. Jadi nggak bisa bawa mobil kita harus taruh di bawah. Ini ada layanan kesepakatan orang situ. Kalau naik harus pakai kendaraan mereka. Walaupun kita punya kendaraan, nggak boleh di atas. Itu kesepakatan mereka ya, buat penghasilan mereka. Bawa ke atas, rombongan sampai ke atas. Ya, jadi para wanita itu masuk ke masjid mutalafiatin, kekerodongan, bimurutihinna, dengan pakaian-pakaian mereka. Maksudnya dengan selimut-selimut mereka. Mayorofna minal qalas, tidak dikenali. Wajahnya tidak dikenali karena waktu itu kan belum ada lampu. Satu sama lain tidak mengenali wajah karena gelap. Jadi artinya mereka masuk ke masjid itu masih gelap. Tapi keluarnya sudah terang. Sudah kelihatan. Jadi patokannya adalah ketemu orang bisa mengenali itu berapa meter. Bisa dikenal, oh si Anu, oh ini si Anu. Itu keluarnya udah begitu. Tapi waktu masuknya, walaupun papasan dia nggak kena. Nggak bisa dikenali wajahnya. Selanjutnya, babu majafil isfari bisubhi. Dari Rafi bin Khudaj, qala Rasulullah SAW, asbihu bisubha. Subuhlah kalian, fa innau a'zamu liujurikum. Karena subuh itu pahalanya lebih besar. Ya, subuh adalah sholat yang disaksikan malaikat. Apa ayatnya? Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhudan. Sungguh sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan. Emang sholat yang lain nggak disaksikan? Ya disaksikan, cuma kalau subuh itu titik perpisahan dua malaikat, malaikat malam dan siang. Ganti shift. Ya, ganti buku. Yang buku malam ditutup. Catatan terakhir Anda sholat. Di buku yang lama yang mau diangkat, malaikat yang datang baru menulis Anda sedang sholat. Kan double jadi itu. Ya, namanya happy ending. Yang pertama, awalnya happy starting. Awalnya bagus, akhirnya bagus. Nah, itu keuntungan sholat subuh.
Ini saya lompat-lompat nih, kalau dibaca hadisnya, waduh, satu bab itu banyak benar. Bab ibradis salat fi syiddatil har. Bab disunahkan sholat itu ditunda kalau sangat terik. Kalau panas sekali, kita sunnah menunda sholat. Namanya ibrad, ngadem-adem. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, idza shtaddal har, apabila panas menyengat, fa'abridu, maka ngadem-ngademlah kalian anis salat, sholatnya. Fa inna syiddatal har min fai'i jahannam, maka sholat dengan cuaca yang begitu panas, cuaca panas itu adalah nafas neraka. Ya, jadi panasnya cuaca itu bagian dari panas neraka. Padahal panas dunia ini hanya 1/70. Nah, nanti di hadis yang lain disebutkan panasnya dunia ini hanya 1/70 akhirat, neraka. Ya, jadi maksudnya hadis ini menyampaikan pada kita, kalau kita mengalami cuaca yang sangat panas, jangan terlalu buru-buru. Nah, tapi harus diumumkan berarti ya. Di zaman Rasulullah itu kita tenang dulu, panas sekali. Babus tibai ta'jil zuhri fi awali waktiha. Bab mempercepat zuhur di awal waktu. Nah, jangan leha-leha ya. Kunna nusalli ma Rasulillah fi syiddatil har fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ard fasata thawbahu fasajada alaihi. Kami pernah sholat saat cuaca panas, sangat menyengat. Sehingga kalau lantainya itu nggak bisa disujudin, nih, karena lantainya ini, dulu kan belum ada keramik, masih kerikil-kerikil, panasnya bukan main, maka kami pun menggelar kain. Kata ini, kami pun menggelar kain untuk nutupin, saking panasnya. Ya, bayangkan tuh, sholat di zaman dulu itu masih kerikil, masih outdoor, masih di luar kayak lapangan gitu. Jadi kalau panas sudah menyengat, sini ngetep itu. Maka kami pun menggelar kain. Basata sabau fasyasudu alaihi, maka sujud atas kain itu. Nah, digelar itu. Kalau sekarang kan udah adem. Babus tibati tabkir bil asr. Begitupun dianjurkan tabkir, gasik, cepat sholat asar. Dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu asra wasyamsu fi hujratiha lam yadhar al-fayu fi hujratiha. Rasulullah salat asar, matahari masih dalam ruangan, masuk zonanya, ya, jadi belum begitu panjang, ya, sebab zuhur paling tinggi di atas kita kan. Nah, setelah itu geser-geser, maka bayangan semakin panjang, kan begitu, karena bergeser gini. Tuh, bab ini aja berapa lembar tuh. Babu ana waktu salat asar yamtaddu ila ghurubi syams. Bab waktu salat asar itu berkepanjangan sampai maghrib. Jadi kita harus tahu waktu zuhur, waktu salat dan akhir waktu. Nggak selalu sama. Contohnya, salat zuhur diawali dengan matahari tergelincir dan berakhir dengan masuknya asar. Ya kan? Akhir dari asar maghrib, akhir dari maghrib isya, tapi akhir isya bukan subuh. Tuh, banyak orang mengira akhir isya itu subuh, sehingga istri-istri kita lalai ketika punya bayi, dia enak-enakan nyusuin aja sampai pagi. Akhir dari waktu isya itu adalah setengah malam, tengah malam, ya, jadi sekitar antara isya dan subuh, tengah-tengahnya, sekitar jam 12 malam. Tuh, akhir dari waktu subuh. Sama dengan akhir dari subuh bukan zuhur. Matahari terbit. Akhir dari waktu subuh, ya. Jangan dikira zuhur.
Nah, semua ini harus dipelajari. Jadi kalau dalam bahasa singkat tuh begini. Kita tahu 2 waktu saja. Kita bisa ya mengetahui semua 5 waktu. Kita hanya tahu kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam. Kita hanya 2 punya data, maka kita bisa tahu semuanya. Matahari terbit jam 6 contohnya. Ya, contoh. Matahari terbenam jam 6. Maka tengah-tengahnya lebih sedikit, zuhur. Tengah-tengahnya kan jam 12. Kalau, tapi nggak selalu ya. Matahari terbit jam 6, contohnya matahari terbenam jam 6, suatu kasus sih. Maka kita sudah bisa merencanakan sholat zuhur berarti jam 12. Tengah-tengahnya jam 12, tambahin 1 menit. Jam 12.01. Ya, 50%-nya itu zuhur. 75%-nya tambah sedikit, asar. Begitu caranya. Tengah-tengahnya zuhur, tambah dikit 1 menit. Kalau 100% maghrib. Ya kan? Maghrib. 3/4-nya asar. Tapi nggak selalu 3/4, kita harus tahu zuhurnya. Zuhurnya lewat berapa? Dari jam 12. Tambahin untuk asar. Ya, kurang lebih maksimalnya 23 menit lah. Dari 3/4 itu. Jadi katakanlah kalau full 12 jam. Berarti 9 jam. Dari jam 6 tambah 9 kan jam 3. Ya, katakanlah terbit jam 6. Tambah 9, 3/4-nya. Jam berapa? Jam 15, jam 3. Nah, waktu zuhur itu ada tambahan berapa menit? Ya, jadi saat matahari dari timur ke barat, nih, pas di atas tengah kita ini, ada bayangan nggak? Kita hanya bisa mengetahui kalau pakai alat, kalau pakai mata nggak bisa. Jadi kan dia ada bayangan, suatu saat nggak ada bayangan. Jadi nggak konsekuen dia. Jadi kadang nambah, banyak, panjang, kadang pendek. Nah, bayangan ini ditambah dengan bayangan asar. Karena asar itu dalam pernyataan Rasulullah, apabila seseorang sama dengan bayangannya. Itu nggak boleh diambil secara vulgar ya, tapi harus ditambah sedikit. Ada nggak waktu zuhurnya itu? Nah, kalau sudah 100% namanya maghrib. Bagaimana dengan isya? Isya adalah 80 menit. 80 menit setelah maghrib. Anda lihat. Tuh, lihat. Berapa tuh? 17.57 tambah 60 menit aja. Berarti 18.50. Ya kan? Tambah 80 menit. Memang nggak bisa pas, tapi itu maksimal. Maksimal 80 menit. Supaya kita nggak sampai sholat sebelum waktunya. Tambah 80 menit. Jadi kalau 17.57 seharusnya 19.17. Ya kan? Jadi nggak sampai kurang. Nah, subuh gimana? Subuh itu matahari terbit min 80. Nah, coba perhatikan. Min 80. Dikurangi 1 jam saja 60, itu jam 5.06. 5 matahari terbit kurang 80, 5.06 kurang lagi 20. Ya, itu contohnya. Jadi terbit dikurang 80. Jadi terbit min 80, isya plus 80. Sudah, dengan begitu kita tahu. Ya, Anda mendapat ilmu cepat, nggak perlu ngitung-ngitung lama. Ya, jadi yang namanya isya, maghrib plus 80. Kira-kira itu memang naik turun. Kalau subuh, min 80 dari matahari terbit. Matahari terbit sampai ke terbenam, di tengah-tengahnya namanya zuhur, ditambah 1. 50% namanya zuhur. 75% namanya asar. Tapi tambahin dikit tadi itu, ya. Setidaknya aman kalau Anda tambah
setengah jam. Kalau asar, karena dia bayangannya cukup besar. Kalau maghrib, pas terbenam. Isya tambah 80. Udah 5 waktu Anda tahu. Ya, ini pengetahuan dasar. Kalau belajar hadis ini panjang, yang cerita aja belum tentu tahu. Ini yang nyampein belum tentu tahu. Kalau nggak pernah belajar falak, nggak bakal tahu. Babu ismi manfaat salatul asar. Bab berdosa orang yang gagal melakukan sholat asar tepat waktu. Nah, ini fatathu salatul asar. Sholat asar kan sampai maghrib. Kalau sampai ke maghriban itu berdosa. Ini pernah terjadi pada Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi dia lagi memandikan kuda perangnya. Lalai dia sholat. Lalu apa yang terjadi? Matahari jangan terbenam dulu. Saya belum sholat. Nah, ini kesaktian seorang Sulaiman. Rudduha alaih. Jangan terbenam dulu. Tapi apa yang terjadi? Kesaktian yang dimiliki oleh Sulaiman berakhir dengan matinya berdiri. Jadi kayaknya nggak ikhlas amat. Matinya itu lagi nungguin jin. Tidak ada yang tahu. Ma ya'lamu mau tahu ila dabatu minal ardi ta'kulu min sa'ata. Tidak ada yang mengetahui kematian Sulaiman kecuali serangga yang menggerogoti tongkatnya. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah juga berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita doakan semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, dipenuhi berkahnya, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.